yang masalah saya dituduh nyuri itu loh, Miss. Terus? Lah ini kan saya kan disuruh keluar nih 4 hari tanpa alasan gitu kan. Lah terus saya kan bilang sama agent ini, saya bilang saya suruh keluar 4 hari tanpa alasan. Lah kenapa? Bilang gitu kan. Nah, terus saya bilang saya nggak tahu alasannya kenapa gitu kan. Tadi pagi itu saya kan ambil anak ke perbatasan Cina kan nih, gitu suruh ambil. Dan setelah itu saya kan keluar rumah, orang hari ini disuruh pergi kan. Cara saya juga mau ke agent gitu. Nah kok ini majikanku katanya bilang ke agent itu bilangnya gini Miss, katanya kemarin juga temannya majikan kamu telepon terus bilangnya gitu. Terus kita jelasin nggak boleh dikasih libur terus kan gitu. Terus ini temannya kamu bilang kalau kamu ngambil uang di berangkas ke Cina, ada videonya gitu bilangnya. Nah saya kan ngechat majikan ini, saya bilang kamu selalu nuduh saya ngambil uang gitu, kalau gitu saya lapor polis loh sekarang, saya bilang gitu loh Miss. Terus dia ini Miss, dia balas chatting saya nih Miss. Katanya bos saya gini, katanya selamat datang untuk menghubungi polisi, katanya berkas saya belum dibersihkan, jika Anda melaporkan ke polisi, saya berharap kedua polisi akan bekerja sama untuk menyelidiki, bilangnya gitu kan Miss. Dan terus dia bilang aku memberimu uang selama 1 bulan, tolong pergi tanpa alasan apapun, katanya gitu. Beritahulah generasi ini sungguh layak untuk Anda. Saya kan nggak paham nih, saya kalau dituduh terus kayak gini, saya harus kayak gimana, Miss? Apa saya harus melapor ke polisi aja sekarang? Kamu sepertinya emosi banget sih Mbak. Dari kemarin saya udah bilang. Enggak, Miss, saya ngomong kayak gini di luar, Miss. Kalau di dalam saya beberapa hari saya memang masih tenang, Miss. Tapi kalau saya dituduh Mbak, Samen ngomong sama saya, kamu selalu bilang ngomong sama saya tenang, tapi cara kamu merespon itu nyakitin, tahu nggak Mbak? Majikan selalu menuduh, karena memang majikan kalau miskin itu selalu omongannya kayak gitu. Nyatanya dia nggak nginterminate kamu gitu loh. Dia cuma ngomong-ngomong karena dia mungkin kurang perhatian. Tapi kamu selalu nantang dia balik, ya jelas. Ya udah lakukan aja, ngapain tanya Miss Yuni? Ya udah lapor polisi aja. Dan ingat, kalau laporan sama polisi, yang rugi itu kamu, bukan majikan. Kamu itu kalau kasus polisi, kamu nggak boleh bekerja. Anak yang jatuh dari lantai 3, kenapa dia tidak meneruskan kasusnya walaupun dia benar? Karena terlalu lama, Mbak. Lah kok kalau malah kamu mau nantang masalah? Kamu kira kalau polisi lapor terus kamu itu ngapain? Kamu bisa bekerja di sini. Ngerti nggak sih? Suka banget sih main polisi, saya heran loh. Suka banget sih poking-poking. Kita aja menghindari, saya sebagai agent tuh selalu menghindari kalian jangan poking. Karena yang rugi itu kalian. Kalau nggak suka nge-break pergi yo. Paham nggak maksud saya? Kalau kamu tidak percaya, silakan uji nyali. Silakan datang ke polisi. Yang rugi kamu. Walaupun kamu tidak bersalah, kamu akan tinggal di luar. Paham nggak maksud saya? Saya tuh nggak membela kalian. Kalau kalian mau meneruskan polisi, silahkan. Silahkan. Tapi yang rugi kalian. Majikan orang Hongkong. Suka-suka dia. Ngerti nggak maksud saya? Kan gini ya Miss, karena kan gimana ya, saya kan komunikasi sama majikan itu kan, dia kan bukan orang Hongkong nih Miss, saya kan basicnya bahasa Inggris, mereka bisa bahasa Inggris, gak bisa Kantonis, saya juga kan bingung Miss, kan gitu komunikasinya, sedangkan kita komunikasinya pakai Google Translate kan gitu, terkadang juga kan mungkin salah paham kan Miss. Lah iya, kamu tahu sudah salah paham, terus kamu mau lapor polisi, apa nggak lebih salah paham lagi? Tapi sekali lagi terserah kamu sayang. Kalau kamu mau lapor polisi, Miss Yuni bilang, yang rugi itu kamu. Kalau kamu masih memaksakan diri untuk lapor polisi, silakan.
Karena kamu telepon Miss Yuni, kamu nanya Miss Yuni katakan jangan. Anak yang jatuh dari lantai 3 itu, Gitu, Mem, Miss. anak yang jatuh dari lantai 3 itu, kenapa dia tidak meneruskan kasusnya? Karena sia-sia. Dia nggak boleh bekerja, dia harus tinggal di luar, dan buang-buang uang. Kalau kamu tidak suka dan tidak mau tinggal di situ, ngomong sama agentmu, ngebreak. Selesai urusanmu. Tapi kalau kamu masih butuh uang, diem mo. Paham maksud saya? Paham. Kamu selalu bilang sama saya kalau kamu itu sabar, nggak apa-apa Miss. Aku ngomong sama Miss Yuni kayak gini aja. Tapi dari nada bicaramu, kamu itu selalu pingin telepon polisi, pingin datengin polisi. Kamu punya nyawa berapa sayang? 1. Sekali KTP-mu dicatat oleh polisi, kelar hidup kita sayang. Nggak akan ada orang yang akan menjelaskan sedetail ini pada kalian. Hindari berkasus dengan polisi. Tidak suka dengan majikan, pergi yo ngebreak kok. Nggak apa-apa. Jangan dikit-dikit poking. Sekali KTP-mu ditulis sama polisi, karena polisi akan menanyakan dan bisa mengecek berapa kali kamu dolanan polisi, poking-pokingan. Sekali polisi nggak percaya, 2 kali kamu cari majikan dan kasus yang sama, kira-kira nih, polisi percaya sama kita atau sama orang lain? Bener nggak sayang? Kalau kamu merasa miskomunikasi, pulang kok sayang. Daripada kamu kasus di penjara. Di penjara itu bukan berarti kamu salah. Iya, Miss. Nggak, maksudnya ini kan saya disuruh keluar nih, Miss, 4 hari tanpa alasan. Otomatis kan saya nggak boleh di rumah nih, Miss. Jadi saya kan keluar lah, Miss, gitu kan. Orang dia bilang saya suruh keluar, minggu kemarin pun sama. Saya tiba-tiba disuruh keluar 3 kali tanpa alasan, gitu kan. Ini juga sama 4 hari. Nah tadi dia bilang kayak gitu, katanya bilang ke agent kan, katanya kayak gini uang gini saya bilang ayo ke agent aja bareng, kan saya juga punya agent. Mbak, saya bilang, jika dia mau memecat kamu, dia yang akan hubungi agent. Kamu disuruh libur, ya udah, kamu datang ke agentmu. Kalau kamu tidak setuju, laporan sama KJRI. Ngerti? Bukan laporan sama polisi. Biar di KJRI kamu ditenangkan dan dipertimbangkan, agent mau ditelepon. Ngerti? Iya, Miss. Karena yang bilang kayak gitu kan juga majikan ya loh, misalnya. Ya udah, kalau kamu bilang majikan nantang, kamu tertantang, ya udah laporan, Dok. Kamu selalu bilang majikan mau pokingin kamu, majikan mau pokingin kamu. Tapi dia panggil polisi enggak? Enggak. Ya udah, selesai kan? Masalahnya di mana? Kalau kamu tidak mencuri, kamu tidak bersalah. Dia mau 1000 kali ngomong mau panggilin polisi, ngefek nggak sama kamu sayang? Nggak ngefek kan? Terus ngapain kamu yang nantang pingin bawa polisi, pingin datengin polisi? Ini kan semua chattingannya ada lah, Miss. Jadi saya juga kan, maksudnya kenapa kalau saya cuma bilang gini, kalau memang uang kamu hilang di berangkas banyak, kenapa nggak lapor polisi kan gitu. Saya cuma bilang kayak gitu kan, Miss. Terus agent bilang, katanya kalau kamu dituduh-tuduh terus, katanya kamu lah lapor polisi lah gitu, ada bukti atau enggak. Kan saya bilang otomatis segala sesuatu saya ada masalah kan ke agent ya, Miss, gitu kan. Tapi kadang agent juga kan seperti itu, Miss, kebanyakannya gitu. Jadi kan saya juga, di posisi saya juga bingung gitu. Saya disuruh keluar, terus majikan ada ngomong masalah ini ke agent pun kalau memang benar kan ibaratnya menjadi apa itu, Miss, dirempuk gitu ya, bawa ke agent. Emang majikan bisa kamu atur? Ya enggak sih, Miss. Maka dari itu, sekarang kan kamu nyuruh rembuk, Mas sayang. Sendiri gitu, Miss. Kamu kan nyuruh majikan rembuk sama kamu. Kue ki sopo sayang? Ya udah, kalau kamu butuh uang. Enggak rempuk gitu, Miss, enggak disuruh rempuk maksudnya gitu. Bukan, kamu kan suruh rembukan kan? Kamu suruh majikan datang ke agent, terus kamu datang ke agent kan? Bener nggak? Itu maumu kan?
Iya, kan kalau ada masalah apa-apa kan. Tapi kan majikanmu sudah gila sayang. Majikanmu memang stres kayak gitu. Terus kamu ngatur majikan suruh ngerempuk. Kan saya udah bilang, kalau kamu yang normal, kamu yang keluar. Selesai kan masalahnya? Kalau agentmu tidak bagus, majikanmu tidak bagus, ya udah keluar loh sayang. Tapi lek kamu masih butuh uang, diem mo. Agentmu nyuruh kamu laporan polisi, terus kamu nurutin agent. Giliran kamu di blacklist, agentmu tanggung jawab sayang. Nah itu Miss yang saya katakan. Ya udah, kalau kamu nggak nurut omongan saya, kamu nggak manut omongan saya, silakan langgar saja omongan saya sayang. Bodoh amat, kamu bukan anak saya. Saya sudah ngajarin kamu ngengkel. Silakan terjun sayang, itu hak kamu. 2 kalinya kamu telepon. Dan 2 kalinya juga kamu ngengkel. Agent nyuruh kamu lapor polisi. Terus kamu kalau dipolisikan, akhirnya kamu dikasuskan. Kamu tidak bersalah, tapi kamu nunggu nganggur 1 tahun, mau? Mau? Halo? Ya Miss. Kamu mau tak kasus? Suka banget dengan kasus tak? Hah? Ya enggak sih Miss. Ya udah coba. Namanya kita kerja gitu, mau ada masalah apa-apa gitu. Berapa banyak anak yang dipenjara gara-gara agent? Berapa banyak anak yang saya katakan tidak boleh part-time, tapi ikut agent lain part-time? Berapa banyak anak yang dipenjara? Berapa banyak anak yang menggunakan data palsu? Saya katakan jangan, tapi mereka tetap maksa. Dan hari ini kamu disuruh agentmu untuk laporan polisi, sementara kamu tidak ada bukti apapun. Silahkan sayang. Saya akan nunggu berita dari kamu lagi. Ya enggak lebih, saya juga kan makanya telepon Miss juga. Tapi kamu telepon saya ngengkel, Dok. Kamu ngajak debat sama saya, sayang. Saya katakan jangan, tapi kamu nyoba lagi, ngengkel lagi. Dan kamu bilang alasan agent yang nyuruh, majikan yang nyuruh. Lah majikan yang nyuruh, agent yang nyuruh, ya nurut aja loh. Tapi Miss Yuni, jangan. Kalau sudah tidak suka dengan majikan, kalau sudah cukup uangmu, ngebriko pergi yo. Paham? Sampai di sini paham? Tapi jika kamu masih butuh uang, dia mau di situ. Bekerjalah. Setiap hari mereka bilang kamu mencuri. Setiap hari kamu dibilang goblok. Biarkan. Yang penting kamu digaji. Selesaikan urusannya. Nah gini, saya kan cuma nunggu tinggal bulan depan ini gitu. Terus? Karena saya tanggal 11 sudah keluar dari rumah majikan gitu. Ya udah. Masalahnya di mana sekarang? Ini kan kemarin juga kan agent bilang, katanya lo kok kamu disuruh keluar terus gitu. Saya nggak tahu, saya bilang kalau saya disuruh keluar ya saya keluar loh, saya bilang gitu kan. Karena memang nggak ada alasan yang jelas, namanya juga kita bukan di rumah orang kan nih, masa mau disuruh keluar, kita mau di situ aja kan juga nggak enak lah, pasti majikan juga orang nyuruh keluar gitu kan. Jadi saya keluar kemarin 3 hari itu, ini sekarang 4 hari saya disuruh keluar gitu. Terus masalahnya di mana? Ya ini tadi kan majikan saya bilang kayak gitu aja, Tomis gitu. Jadi ya saya bilang agentnya nggak juga katanya ngomong kayak gitu. Jadi saya juga harus butuh pendapat gitu aja nih. Kan aku udah bilang sayang, agentmu nyuruh kamu panggilin polisi. Kamu mau nurut omongan agent ya silakan. Kan Miss Yuni nggak marah sama kamu. Silakan. Tapi kalau kamu tanya Miss Yuni bilang jangan sayang. Dia yang kehilangan uang kok kamu yang poking, kan aneh. Kalau dia yang kehilangan uangnya, dia yang panggil polisi. Kamu yang dituduh kok malah lapor. Kan aneh. Yang penting kamu tidak melakukan. Dan hari ini kamu libur. Ngapain aja di luar? Kenapa nggak datang ke KJRI mengeluh pada KJRI? Biar agentnya sama majikannya dipanggil. Sebenarnya gini ya Miss, kemarin kan saya udah nelfon konsultan nih Miss.
Pas saya bilang gini gitu kan. Akhirnya agent semua pada marah nih, gitu, pada marah ke saya gitu kan. Katanya kenapa kamu mau lapor, katanya gitu kan. Saya bilang kan ini saya udah bilang ke agent, saya bilang itu pun gak ada respon, saya bilang kayak gitu kan. Kalau saya dituduh terus kan, kalau misalnya benar gitu, mereka tinggal lapor polisi kan, saya juga udah jelas ya Miss kan gitu. Terserah kamu lah, Dok. Kamu mulai tadi masih kayak gitu aja. Terserah kamu, suka-suka kamu. Saya nggak mau debat sama kamu. Bukannya kamu terima kasih dikasih saran mana yang terbaik, kamu masih bilang takut. Agentmu marah, kamu takut. Apa nggak takut kamu di penjara? Kamu nggak takut sama urusan polisi? Suka-suka kamu lah, aku nggak mau lah. Suka-suka kamu lah. Kalau saya akan laporan KJRI. Saya nggak peduli agent marah sama saya daripada saya yang di penjara. Suka-suka kamu lah, Dok. Saran saya juga nggak masuk di kamu kok. Dia masuk nih, yang udah saya tenang gitu loh Miss. Kan saya sudah bilang, lebih baik laporan KJRI daripada kamu laporan polisi. Gitu. Kamu KJRI, kamu akan dilindungi karena itu milik kita. Pakai bahasa Indonesia. Kamu datang ke polisi, nggak bisa bahasa, terus kamu mau ngomong apa? Uji nyali. Berapa banyak agent yang sudah mempenjarakan anak buahnya sendiri? Berapa anak buah yang sudah dipenjarakan oleh agent? Dan kamu ingin nyoba? Padahal Miss Yuni sudah katakan jangan. Tapi nasib kamu yang nulis, sayang. Saya nggak mau mengi gara-gara ngurusin kamu. Saya sudah katakan jangan. Kalau kamu tidak mencuri, diam di situ. Jika kamu tidak ngebreak lagi. Tapi kalau kamu sudah nggak kuat, mending kamu keluar. Kalau kamu sudah punya uang, mending pergi. Tapi masalahnya kan saya nggak bisa nyuruh kamu keluar dari rumah majikan, karena kebutuhan orang beda-beda. Kemungkinan kamu masih butuh uang. Makanya saya nggak nyuruh kamu ngebreak. Kalau kamu masih butuh uang, ya diem. Yang penting direkam, direkod semuanya. Sebagai bukti kalau mereka menuduh. Yang penting kamu harus follow up, lapor sama KJRI. KJRI yang sekarang itu bagus sekali. Kenapa saya selalu bilang, saya suruh kalian ke KJRI, Mbak. Kalau dulu-dulu saya nggak berani kalian ngomong sama KJRI karena responnya juga slow. Bener nggak? Kok wani-wani ini laporan polisi, sementara kamu yang dituduh mencuri? Heran aku. Apalagi bahasamu nggak bisa. Dibentak-bentak polisi bukan cepat-cepat kamu. Bahasa aja nggak bisa loh. Emang polisi bisa semua bahasa Inggris? Terus bahasa Inggrismu wis bener banget. Oh Miss Yuni aja di omong-omongan mbak polisi ngredeli, kok apalagi kamu? Paham? Kamu di luar boleh gagah. Giliran kamu masuk kantor polisi, ditulis di BAP sama polisi, nggak brodol lah rambutmu. Paham? Dituduh mencuri dan kamu tidak mencuri, ya biar mereka yang laporan polisi, bukan kamu yang heboh. Kalau kamu tidak suka di situ, laporkan KJRI, ngebreak. Jika uangmu sudah cukup, tapi lek uangmu nggak cukup, ya wes diem mau di situ. Saya tidak memaksa kamu ngebreak karena kebutuhan orang beda-beda. Jangan mentang-mentang kamu bisa bahasa Inggris, kamu paham semuanya. Saya juga nggak tahu semuanya. Maka dari itu jangan pokcoy. Orang dikasih tahu malah ngengkel. Banyak orang yang masuk penjara karena satu hal, sok tahu, sok pinter, sok ngerti. Akhirnya keblasok. Miss Yuni yang punya KTP Hong Kong masuk kantor polisi aja ndredeg grewel-grewel. Bahasa Inggrisku mobat mabit. Lah kok kamu
pingin datangi polisi. Paham sayang? Saya itu bukan marah sama kamu. Saya bukan ingin maki-maki kamu. Kamu masuk penjara bukan saudara saya. Kamu bukan saudara saya, kamu bukan teman saya, dan kamu bukan anak buah saya. Hak kamu. Saya tidak ingin marah-marah sama kamu. Tapi saya tidak ingin setiap hari mendengarkan anak-anak masuk penjara gara-gara tidak bersalah tapi sok tahu, sok pinter, sok ngengkel. Sok yes. Karena itu saya bilang calm down. Relax. Kita di sini cari nafkah. Ngerti? Nggak cocok, pergi yo. Nggak usah mencari kebenaran. Biarkan dia bilang kamu mencuri. Yang penting kamu tidak mencuri, tidak terbukti mencuri. Pergi yo, Nduk. Ngerti? Kok mesti kamu bilang kamu bisa bahasa Inggris? Bisa bahasa Inggris? Nggak ada jaminan bahasa Inggrismu itu tepat dan benar. Hati-hati loh, Miss Yuni. Lengah sebentar. Kesasar uripmu sayang. Ngerti? Calm down. Relax. Kamu dituduh mencuri, tidak mencuri. Tenang. Jangan langsung refleks ngamuk-ngamuk. Iya, kalau Miss Yuni ngamuk-ngamuk di YouTube untuk duit. Lah kamu ngamuk. Apakah untuk penjara, sayang? Ngerti? Halo? Gini, Saya tidak ingin marah sama kamu. Tapi Eman, kamu kesini tuh cari sandang pangan, sayang. Ada yang lain lagi? Udah, ini cuma itu aja yang ditanyain. Tenangin dirimu ya, sayangnya. Lebih baik dimarahin agent daripada kamu masuk penjara. Sekarang ceritakan lagi sama KJRI bahwa agentmu marah-marah sama kamu. Biar ditelepon itu agentmu, biar nggak main-main sama kamu. Biar mereka takut sama KJRI. Ngerti? Iya. Oke, Assalamualaikum. Ini coba saya mau ke KJRI ini. Iya, kamu KJRI lagi. Oke, Assalamualaikum. Yo. Teman-teman, saya bukan marah ya. Saya cuma ingin tegaskan. Majikan yang menuduh mencuri, kenapa nggak majikan yang laporan polisi? Terus kamu ngapain? Bener nggak? Terus kenapa kamu yang unu-unu di kantor polisi? Apa gak ulo marani pentung? Bener nggak sih? Ada-ada saja loh kalian ini. Majikannya ngomong mencuri-mencuri tapi nggak mencuri, nggak dijarno. Jadi saya cuma ingin bilang, sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Omongan saya pedes, sadis. Tapi biar kalian masuk nih logika kalian. Agent dimarahi KJRI. Wajar dong bapak kita membela kita. Bener gak sih? Lah kok malah bapak yang bela ini kue wedi? Kalau kamu ikut ibu tiri, terus saiki bapakmu bela nih. Terus kamu gak berani lagi komplain. Sementara kamu semakin disiksa, disakiti. Inilah cinta, deritanya tiada akhir. Kadang-kadang ya nggak ngerti aku harus berbicara apa sama kalian. Harus ngomong apa Miss Yuni itu sama kalian? Biar kalian tuh paham maksud saya. Sadis ya omongan saya, sakit ya omongan saya. Tapi itu adalah kenyataan, Mbak. Saya tidak ingin selalu mendengarkan gara-gara agent kalian di penjara, gara-gara agent kalian dicari polisi, gara-gara agent kalian diperiksa imigrasi. Berapa banyak? Berapa banyak kalian yang sudah menurutin kata-kata agent yang nggak benar berakhir di penjara? Saya sudah katakan jangan partem. Jangan partem. Sama agentnya karena majikannya nunggu lama suruh partem dulu. Kalian partem. Jangan pakai dokumen palsu. Saya sudah berapa kali. Agent yang nyuruh. Kamu ngapusi imigrasi. Saya sudah bilang jangan.
tapi agent yang nyuruh. Akhirnya apa? Berakhir di penjara, Mbak. Dan saya tidak inginkan itu gitu loh. Saya sudah setiap hari mendengarkan keluh kesah kalian. Apa yang perlu kalian lakukan adalah kesabaran penuh, kesabaran total. Lek kalian nggak sabar, ya udah kita selesai cerita kita, Mbak. Saya cuma menginginkan kesabaran. Mi sabar iku ono batese ya wes. Kamu membatasi kesabaranmu ya terserah awakmu. Ora ngurus aku. Sakarep-karepmu. Bener nggak sih? Nek kamu merasa bahwa kesabaran ada batasnya dan kamu sudah mereka melampaui batas, ya udah, terserah kamu. Dan satu hal, yang di penjara bukan saya, yang bermasalah juga bukan saya, yang sedih itu keluargamu. Bener nggak sih? Yang kecewa dan hancur itu adalah anak-anakmu. Kok jeget tuh arek. Sudahlah.